guys, kita sharing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Minjayu Anissa dari kelas FM21C ingin mempresentasikan mengenai rangkuman yang sudah saya rangkum dari jurnal, yaitu untuk memenuhi ujian tengah semester Pharmaceutical Care dengan dosen pengampu apoteker Lina Aliani Mardiana SSI M.Pharm. Di sini judul yang saya ambil yaitu implementasi self-care model dalam upaya meningkatkan kualitas hidup penderita gagal ginjal kronik. Penulis jurnalnya itu Sofiana Nurcahyati dan Darwin Karim dari Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Riau tahun 2016. Jurnal ini saya ambil dari jurnal di Google Scholar dan termasuk ke dalam jurnal penelitian. Abstrak jurnal yaitu ada tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi implementasi self-care model dalam upaya meningkatkan kualitas hidup pasien gagal ginjal kronik. Metodenya, populasi penelitian ini adalah pasien gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisa secara reguler sebanyak 116 orang. Sampel yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 30 orang sesuai dengan kriteria inklusi. Berusia minimal 18 tahun, tidak mengalami komplikasi penyakit kronis, mampu berkomunikasi, dapat melakukan ADL. Metode penelitian ini yang digunakan adalah deskriptif dengan pengambilan data secara retrospektif dan prospektif. Hasilnya, penelitian ini diperoleh hasil jenis kelamin terbanyak laki-laki, yaitu 17 orang, dengan persentase 56,7%, usia terbanyak lansia awal 46-55 tahun, sebanyak 17 orang dengan persentase 56,1%. Lama hemodialisa terbanyak kurang dari 1 tahun itu 11 orang, persentasenya 36,3%. Setelah dilakukan implementasi self-care selama 4 minggu, terdapat peningkatan skor rata-rata kualitas hidup pada pasien gagal ginjal kronik dari sebelumnya nilainya 68 menjadi 73. Simpulannya, pasien gagal ginjal kronik perlu diberikan perawatan melalui implementasi self-care model agar kualitas hidupnya meningkat sehingga memiliki harapan hidup yang lebih baik. Nah, metode penelitian yang digunakan itu penelitian ini dilaksanakan pada penderita gagal ginjal kronis yang menjalani hemodialisa secara reguler di RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru. Mula-mula penelitian mengidentifikasi pasien yang masuk dalam daftar peserta hemodialisa reguler namun tidak disertai dengan komplikasi penyakit kronis seperti congestive heart failure yaitu CHF maupun diabetes mellitus kronis. Setelah teridentifikasi dengan jumlah 30 orang pasien, kemudian dilakukan pengukuran kualitas hidup menggunakan kuesioner WHO, Quality of Life, dan pemeriksaan laboratorium terkait dengan faktor yang mempengaruhi kualitas hidup pasien gagal ginjal kronik. Penelitian ini merupakan penelitian studi deskriptif dengan pengambilan data retrospektif untuk kualitas hidup dan prospektif studi untuk menilai kualitas hidup setelah dilakukan implementasi self-care. Kualitas hidup dalam penelitian ini diukur menggunakan instrumen baku Quality of Life atau bisa disingkat dengan QOL menurut WHO. Nah, ini hasil penelitian dari jurnal tersebut, bisa dilihat di gambar, ini ada tabel pertama. Nah, diambil tadi datanya dari distribusi responden
berdasarkan data demografi, yaitu jenis kelamin, pendidikan, umur, dan pekerjaan. Nah, ini bisa dilihat dari jenis kelaminnya, data demografinya, terus ada dari umur, pendidikan, sama lama hemodialisanya. Nah, tabel kedua ini nilai kualitas hidup per implementasi self-care. Yang ketiga, nilai kualitas hidup setelah post-implementasi self-care. Nah, pembahasannya dari jurnal tersebut dalam penelitian ini menunjukkan responden dengan jenis kelamin laki-laki memiliki jumlah lebih banyak, yaitu 17 orang, persentasenya 56,7% dibandingkan dengan jenis kelamin perempuan, yaitu 47,4%. Menurut beberapa literatur dijelaskan bahwa kejadian gagal ginjal kronis tidak dipengaruhi oleh jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan memiliki resiko yang sama untuk menderita gagal ginjal kronis. Menurut peneliti, pada penelitian ini, responden lebih banyak laki-laki karena disebabkan oleh gaya hidup. Pada penelitian ini didapatkan hasil perimplementasi self-care. Jumlah responden cara kualitas hidupnya baik sebanyak 16 orang, yaitu dengan persentase 53,3%. Sedangkan yang kualitas hidupnya kurang baik sebanyak 14%, yaitu dengan 14 orang dengan persentase 46,7%. Studi fenomenologi mengemukakan bahwa pasien dengan end-stage renal diase atau ESRD mengalami perubahan peran dalam hubungan dengan orang lain akibat ketergantungan teknologi medis. Nilai rata-rata kualitas hidup responden sebelum dilakukan implementasi care adalah 68 dengan skor domain terkecil adalah domain ketiga terkait hubungan sosial, yaitu hubungan personal, aktivitas seksual, dan dukungan sosial. Dari beberapa responden menyatakan sudah tidak mampu lagi untuk beraktivitas sosial karena mudah mengalami kelelahan saat mengikuti kegiatan sosial. Setelah dilakukan implementasi care, selama 1 bulan diperoleh bahwa nilai rata-rata kualitas hidup responden meningkat menjadi 73. Peningkatan nilai kualitas hidup tersebut terutama nampak dari domain 1, nyeri dan ketidaknyamanan ketergantungan pada perawatan medis, energi dan kelelahan, mobilitas, tidur dan istirahat, aktivitas sehari-hari, dan kapasitas bekerja. Kesimpulannya, dari jurnal tersebut itu, yang pertama, jumlah responden terbanyak adalah laki-laki sebanyak 17 orang, dengan persentase 96,7%, umur terbanyak lansia awal sebanyak 17 orang dengan persentase 96,7%, pendidikan terbanyak SMA 16 orang 53,3% yang menjalani hemodialisa terbanyak kurang dari 1 tahun yaitu 11 orang 30 dengan persentase 36,3%. Yang kedua, kualitas hidup responden mengalami peningkatan setelah dilakukan implementasi self-care dengan nilai rata-rata per implementasi adalah 68, sedangkan setelah implementasi, nilai rata-rata kualitas hidup menjadi 73%. Nah, sekian dari saya, hasil rangkuman saya dari jurnal dengan judul Implementasi Self-Care Model dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Hidup Penderita Gagal Ginjal Kronik. Saya cukupkan. Maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.